Jika berbicara mengenai retorika, apa arti sebenarnya dari kata retorika tersebut? Retorika sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik yang memiliki arti seni dalam berbicara di hadapan umum, atau ucapan yang menciptakan sebuah kesan tersendiri bagi para audiennya. Dari pengertian itu, kita bisa nyebutin bahwa retorika adalah seni dalam berbicara. Retorika adalah seni persuasi, suatu uraian yang harus singkat, jelas, dan meyakinkan. Dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki, memerintah, mendorong, dan mempertahankan. Hmm. Titik tolak retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau kelompok orang itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya memberi motivasi atau memberi informasi. Berbicara adalah salah satu kemampuan khusus pada manusia. Oleh karenanya, pembicara adalah semua bangsa Indonesia manusia. Lalu kita akan masuk ke dalam materi kali ini, yaitu bagaimana retorika barat, klasik, Yunani, dan Romawi. Dan dalam bahasa Yunani sendiri, retor, orator, teacher, retorika adalah teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter, pembicara, emosional, atau argumen. Pada masanya, orang Yunani kuno juga bertanya-tanya mengenai kekuatan dalam berbahasa. Sistematis, retorika yang pertama diletakkan oleh orang Syracuse, sebuah koloni Yunani di Pulau Sisilia. Bertahun-tahun koloni itu diperintah para tiran, tiran manapun pada zaman apapun, senang menggusur tanah rakyat. Kira-kira tahun 465 Seribu Masehi, rakyat melancarkan revolusi, diktator ditumbangkan dan demokrasi ditegakkan. Pemerintah mengembalikan lagi tanah rakyat kepada pemiliknya yang sah. Disinilah kemusikilan terjadi untuk mengambil haknya. Pemilik tanah harus sanggup meyakinkan dewan juri di pengadilan. Waktu itu tidak ada pengacara dan tidak ada sertifikat tanah. Setiap orang harus meyakinkan mahkamah dengan pembicaraan saja. Sering orang tidak berhasil memperoleh kembali tanahnya hanya karena ia tidak pandai bicara. Untuk membantu orang menenangkan haknya di pengadilan, Korak menulis makalah retorika yang diberi nama teknologi seni kata-kata. Walaupun makalah ini sudah tidak ada dari para penulis sezaman, kita mengetahui bahwa dalam makalah itu ia berbicara tentang teknik kemungkinan. Bila kita tidak dapat memastikan sesuatu, mulailah dari kemungkinan umum. Seorang kaya mencuri dan dituntut di pengadilan untuk pertama kalinya. Dengan teknik kemungkinan, kita bertanya, mungkinkah seorang akan berkecukupan mengorbankan kehormatannya dengan mencuri? Bukankah sepanjang hidupnya ia tidak pernah diajukan ke pengadilan karena mencuri? Sekarang seorang miskin mencuri dan diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya. Kita bertanya, ia pernah mencuri dan pernah dihukum. Mana mungkin ia berani melakukannya lagi pekerjaan yang sama tersebut. Akhirnya retorika memang mirip ilmu silat lidah. Bagi orang Yunani, praktik retorika adalah praktik ilmu politik dari kasus-kasus yang telah disebutkannya tadi. Bisa kita katakan bahwa orang Yunani melihat politik sebagai suatu proses sosial multifaset. Pada setiap titik dalam proses, beberapa tubuh warga didakwa dengan tugas membuat keputusan dan keputusan-keputusan yang dibuatnya ditetapkan melalui musyawarah dan voting, baik pidato ataupun bertindak. Bagi orang Yunani, berbicara adalah untuk memerintah. Untuk topik selanjutnya adalah pada masa retorika zaman Romawi. Pertama, di sini kita akan membahas mengenai teori retorika. Aristoteles dinilai sangat sistematis dan komprehensif. Pada satu sisi, retorika telah memperoleh dasar teoretis yang kokoh. Namun pada sisi lain, uraiannya yang lengkap dan persuasif telah membungkam para ahli retorika yang datang sesudahnya.
Orang-orang Romawi selama 200 tahun setelah De Arte Rhetorica tidak menambahkan apa-apa yang berarti bagi perkembangan retorika. Orang-orang Romawi bahkan hanya mengambil segi-segi praktisnya saja. Walaupun begitu, Kekaisaran Romawi bukan saja subur dengan sekolah-sekolah retorika, tetapi kaya dengan orator-orator ulung seperti Antonius, Crassus, Rufus, dan Hortensius. Yang disebut terakhir terkenal begitu piawai dalam berpidato, sehingga para artis berusaha mempelajari gerakan dan cara penyampaiannya. Kemampuan Hortensius disempurnakan oleh Cicero karena dibesarkan dalam keluarga kaya dan menikah dengan istri yang memberinya kehormatan dan uang. Beliau muncul sebagai negarawan dan cendekiawan. Pernah hanya dalam 2 tahun, ia menulis banyak buku filsafat dan 5 buah buku retorika. Dalam teori, ia tidak banyak menampilkan penemu baru. Ia banyak mengambil gagasan dari Isocrates. Ia percaya bahwa efek pidato akan baik bila yang berpidato adalah orang baik juga. The good man speaks well. Dalam praktek, Cicero betul-betul orator yang sangat berpengaruh. Kaisar, penguasa Romawi yang ditakuti, memuji Cicero. Ya, beliau berkata, Anda telah menemukan semua khazanah retorika dan Anda adalah orang pertama yang menggunakan semuanya. Anda telah memperoleh kemenangan yang lebih disukai dari kemenangan para jenderal, karena sesungguhnya lebih agung memperluas batas-batas kecerdasan manusia daripada memperluas batas-batas kerajaan Romawi. Nah, pada masa ini akan dilanjutkan ke masa retorika abad pertengahan. Sejak zaman Yunani sampai Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kenegarawan. Para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada 2 cara untuk memperoleh kemenangan politik tersebut, yaitu talk it out atau shoot it out. Nah, retorika subur pada cara pertama, cara demokrasi. Ketika demokrasi, Romawi mengalami kemunduran dan kaisar demi kaisar memegang pemerintahan. Terus diganti dengan membicarakan diganti dengan menembak. Retorika tersingkir ke belakang panggung. Para kaisar tidak senang mendengar orang yang pandai berbicara. Abad pertengahan sering disebut abad ke-8 juga buat retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Banyak orang Kristen waktu itu melarang mempelajari retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Yunani dan Romawi, para penyembah berhala. Setelah masa gelap itu, hadirlah retorika modern. Dari yang telah dijelaskan, kita dapat mengetahui bahwa arti kata dari retorika sangat beragam. Tapi kita sepakat bahwa retorika memiliki arti sebagai seni dalam berbicara. Retorika yang bertujuan untuk secara tidak langsung menggiring minat audien untuk tertarik dan berminat pada apa yang disampaikan dari zaman Yunani. Retorika juga telah dipakai untuk berpolitik dan kepemerintahan. Setelah Yunani tibalah masa Romawi, yang ternyata tidak banyak merubah perihal mengenai retorika. Romawi malah cenderung hanya mengambil segi praktis dari retorika Yunani. Maka dari itu, kita dapat mengambil makna bahwa kekuatan berbicara itu memang benar dahsyat apa adanya. Dari mulai zaman Yunani hingga ke Romawi. Dari gaya bahasa, gaya bicara, dan seni dalam berbicara merupakan senjata yang ampuh untuk menuju ke tujuan kemana kita akan berlabuh. Sekian dari saya, terima kasih.